Quality test. Liga Champions merupakan panggung bagi klub-klub top Eropa untuk bersaing menjadi yang terbaik di benua biru. Dan jika bertanya pada anak zaman sekarang, pasti kandidat juara Liga Champions berputar pada klub itu-itu saja. Mulai dari Real Madrid, Bayern Munchen, Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, hingga Inter Milan. Namun, Liga Champions tak melulu milik klub besar. Beberapa klub yang sedikit asing di telinga kita ternyata pernah menjadi juara dalam ajang yang sebelumnya bernama European Cup ini. Dan salah satu klub tersebut adalah Red Star Belgrade. Sejarah mencatat ketika Liga Champions masih bernama European Cup, Red Star berhasil menjadi juaranya pada musim 1990-1991. Hebatnya lagi, saat itu Red Star masih berada dalam bagian Republik Federal Yugoslavia, negara yang sedang dalam keadaan kacau karena konflik politik yang melanda di sana. Lantas, bagaimanakah cara Red Star Belgrade menaklukkan Eropa meski di tengah konflik yang menghantui negaranya? Simak kisahnya di sini. Ya, pada tahun 1987, Red Star Belgrade meletakkan rencana 5 tahun dengan satu tujuan, yaitu memenangkan Piala Eropa. Itu adalah target yang ambisius untuk klub manapun pada saat itu, apalagi yang berlokasi di Yugoslavia. Ketika wilayah itu dilanda konflik yang pahit, Red Star entah bagaimana tetap mampu fokus dan mengumpulkan salah satu skuad yang paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola. Mereka bahkan mampu memenangkan 4 gelar domestik secara berturut-turut, sebelum akhirnya mewujudkan impian mereka akan kejayaan Eropa pada 1991. Dipimpin oleh manajer yang punya taktik maju, Jupoko Petrovic, gaya permainan Red Star bagus melampaui waktunya. Mereka memainkan gaya yang mencerminkan gegenpressing atau counter pressing dalam permainan modern. Melakukan serangan balik dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka juga melakukan tekanan yang sangat agresif di lini tengah. Mengarah pada serangan balik ini sangat mirip dengan gaya permainan yang sangat sukses dalam permainan era modern yang digunakan oleh tim seperti Liverpool dan Dortmund kala dilatih Jurgen Klopp. Tim ini juga menampilkan benteng besar sejarah sepak bola, seorang libero, dalam diri Miodrag Belodedici. Belodedici adalah pemain asal Rumania yang sebelumnya pernah memenangkan Piala Eropa bersama Steaua Bukarest pada tahun 1986. Pemain lain yang tak terlupakan dari tim Red Star yang hebat adalah Robert Prosinecki, sang master di lini tengah tim dan pemain yang terkadang tampak berada di level lain dibandingkan 21 pemain lain di lapangan. Dengan teknik dan bakat yang halus, Prosinecki memegang kendali tim, mengoper bola ke depan, menuju pemain penyerang dan penyelesaian pergerakan dalam diri Dejan Savicevic dan Darko Pančev. Savicevic paling diingat saat bermain untuk AC Milan, di mana ia menjadi nama yang dikenal di Serie A. Tetapi di Red Star kecepatan dan kreativitasnya bekerja sama dengan baik dengan Pančev yang dijuluki Cobra karena kemampuan finishingnya yang mematikan. Kemampuan finishing Pančev sangat bagus, sehingga ia memenangkan sepatu emas Eropa pada tahun 1991 dan menjadi runner-up Ballon d'Or pada tahun yang sama. Bagian terakhir untuk melengkapi teka-teki taktik Jupoko Petrovic tersebut adalah Sinisa Mihajlovic. Ia memiliki kecepatan dan kaki kiri yang mematikan, namun yang paling berbahaya darinya adalah tendangan bebasnya yang selalu menjadi momok menakutkan bagi para kiper lawan. Nah, kompetisi Piala Eropa musim 1990-91 bisa dibilang masih primitif menurut standar saat ini, diikuti oleh 32 tim dan disusun sebagai sistem gugur. Red Star sendiri mengawali Piala Eropa tersebut melawan klub Swiss Grasshoppers dan bermain imbang 1-1 di Belgrade, sebelum menghancurkan juara Swiss itu dengan skor 4-1 di Zurich untuk melaju ke babak berikutnya.
di mana mereka akan menghadapi tim Rangers asuhan Graham Souness. Rangers yang saat itu sedang mendominasi Liga Domestik Skotlandia, namun mereka sepenuhnya menyadari tantangan yang menanti. Bahkan sebelum pertandingan, Souness dikabarkan mengutus asistennya saat itu, Walter Smith, untuk mengamati Red Star, dan ia kembali dengan laporan yang tidak menyenangkan bagi Rangers. Benar saja, Rangers pun dikalahkan dengan skor 3-0 di Belgrade di hadapan 75.000 penggemar, dan Prosinecki menjadi bintang pertandingan saat itu. Sedangkan di leg kedua, pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1. Hasil itu pun membawa Red Star melaju ke perempat final menghadapi juara Jerman Timur Dynamo Dresden. Red Star sendiri bisa dibilang tim yang jauh lebih unggul dibanding Dresden, dan benar saja mereka membuktikannya dengan menang mudah atas wakil Jerman Timur tersebut dengan agregat 6-0 dengan kemenangan 3-0 di setiap legnya. Red Star pun melaju ke semifinal. Namun di semifinal mereka sudah ditunggu oleh salah satu raksasa sepak bola Eropa, yaitu Bayern Munchen. Munchen yang kala itu diisi oleh pemain bertabur bintang seperti Brian Laudrup, Stefan Effenberg, dan Jurgen Kohler tentu dijagokan memenangi semifinal tersebut. Akan tetapi, kedua leg itu merupakan perwujudan gaya permainan untuk tim Red Star Belgrade. Mereka bermain dengan semangat tinggi menekan Munchen secara agresif begitu bola memasuki lini tengah, kemudian menyerang dengan serangan yang cepat mencapai gawang Munchen dalam waktu yang sangat singkat. Rencana permainan itu pun dijalankan dengan sempurna pada leg pertama di Olympia Stadion, di mana hubungan mematikan antara Savicevic dan Panchev terlihat jelas. Kedua pemain tersebut mencetak gol melalui skema serangan balik yang luar biasa untuk membawa Belgrade menang 2-1 atas Munchen. Sedangkan Prosinecki sangat piawai di lini tengah, mengeksekusi umpan gemilang di sisi kanan lapangan untuk diumpankan kepada Binic yang menghasilkan gol bagi Panchev. Namun sejarah akan menunjukkan dan seringkali benar bahwa Anda tidak boleh meremehkan tim Jerman, dan sesuai dengan penampilannya, tim Bavaria itu pun bangkit di leg kedua. Mereka mampu memimpin 2-1 hingga menit-menit terakhir. Saat itu pertandingan dimulai dengan sangat baik untuk Red Star, dengan Mihajlovic membuka skor pada menit ke-25 melalui tendangan bebas klasiknya yang membuat kiper Bayern Raimund Aumann terpaku di tempatnya. Akan tetapi, dua gol balasan Munchen terjadi di babak kedua dalam rentang waktu 6 menit. Setelahnya Munchen pun dengan gencar mengepung gawang Red Star untuk mengejar gol penentu kemenangan. Tuan rumah mampu memastikan jalannya ke final berkat gol bunuh diri pemain Munchen Klaus Augenthaler pada menit ke-90. Saat peluit akhir dibunyikan, skor agregat adalah 4-3 untuk kemenangan Red Star, yang membawa klub asal Yugoslavia itu ke final Piala Eropa untuk pertama kalinya, di mana mereka akan menghadapi Marseille, tim yang saat itu penuh dengan pemain bintangnya. Saat itu Marseille benar-benar merupakan tim yang sangat layak untuk menjuarai kompetisi tersebut, mengingat mereka melaju ke final setelah mengalahkan juara bertahan musim lalu AC Milan. Selain itu, Marseille juga diperkuat pemain-pemain bintang dunia seperti Abedi Pele, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, mantan pemain Red Star, Dragan Stojkovic, dan Jan Tigana. Namun sayangnya partai final yang digelar di Stadion San Nicola, Bari, Italia itu tak memenuhi ekspektasi sebagai sebuah laga final bertabur talenta. Partai final menjelma jadi adu kuat skema pertahanan kedua klub. Red Star di bawah arahan sang pelatih Ljubomir Petrovic menebalkan tembok pertahanan mereka, sedangkan Raymond Goethals menginstruksikan para pemain Marseille untuk menerapkan jebakan offside demi mencegah lawannya memasuki sepertiga akhir lapangan. Setelah mempelajari pertandingan Marseille, saya menyadari kami tidak bisa mengalahkan mereka, kecuali mereka melakukan kesalahan. Saya bilang ke pemain untuk bersabar dan mengejar adu penalti. Namun keputusan Petrovic tersebut menjadi jelas ketika melihat bahwa di Liga Pertama Yugoslavia semua pertandingan yang berakhir seri
akan berlanjut ke adu penalti untuk menentukan pemenangnya. Hasilnya, semua pemain Red Star terbiasa mengambil penalti, mereka mampu mengatasi tekanan jauh lebih baik daripada pemain Marseille. Prosinecki, Binic, Belodedici, Mihajlovic, dan Panchev berhasil mengeksekusi penalti mereka. Sebaliknya, penendang pertama Marseille Manuel Amoros bisa dihentikan oleh Stefan Stojanovic, menjadikan Red Star Belgrade sebagai juara Eropa musim 1990-1991. Itu adalah pencapaian yang mengagumkan bagi tim Eropa Timur, terutama mengingat kekacauan yang terjadi di Yugoslavia dengan banyak keluarga pemain yang terkena dampak pada saat itu. Sekira 20 tahun setelah membantu Red Star membawa pulang trofi Piala Champions ke Yugoslavia, mendiang Mihajlovic serta merta menyebut pertandingan yang mereka jalani kontra Marseille kala itu sebagai final paling membosankan dalam sejarah kompetisi itu. Tak sampai sebulan setelah kemenangan Red Star, Yugoslavia akhirnya tercerai-berai setelah Kroasia, Slovenia, Makedonia, serta Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Yugoslavia. Sayangnya, ketika Yugoslavia runtuh, tim itu pun ikut hancur berantakan. Penggemar sepak bola kehilangan tim dengan serangan balik terhebat yang pernah ada di dunia. Anda bahkan tidak dapat melihat para pemain tampil bersama untuk tim nasional karena Yugoslavia dikeluarkan dari Euro 92 karena kekacauan yang meletus di negara mereka tersebut. Real Madrid membeli Prosinecki dari Red Star pada musim panas 1991 dengan bandrol 15 juta euro. Mihajlovic dan Savicevic masih bertahan semusim lagi di Red Star dan membantu klub itu menjuarai Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental, kini setara Piala Dunia antar klub. Setelah itu, Mihajlovic juga hengkang ke AS Roma pada 1992 dan menghabiskan sisa 14 tahun kariernya di Italia bersama Sampdoria, Lazio, dan Inter Milan. Savicevic juga hengkang ke Italia setelah digait oleh AC Milan dan 6 musim berseragam merah hitam, sembari mengoleksi 3 gelar Scudetto, 2 trofi Piala Super Italia, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Piala Super Eropa. Sedangkan Panchev, yang sangat produktif dalam 3 musimnya di Red Star, merupakan misteri terbesar ketika kepindahannya ke Inter Milan terjadi pada tahun 92, tetapi hampir tidak menghasilkan apapun. Setelah ditinggal para pemain andalannya, Red Star tak pernah lagi memiliki prestasi yang mentereng ketika berlaga di Eropa. Meski berstatus sebagai salah satu juara Liga Champions dan setelah terlepasnya Serbia dari Yugoslavia, Red Star Belgrade seakan tak lagi memiliki kekuatan di Eropa.